Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hermayuda dengan NIM 2108698. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu tentang kurikulum penjas dan isu-isu kurikulum penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum itu sendiri. Pentingnya memahami dan mengkaji kurikulum pendidikan jasmani atau penjas yang saat ini sedang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum penjas merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting bagi perkembangan fisik dan mental siswa, karena memiliki tujuan untuk menciptakan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Namun, meskipun pentingnya kurikulum penjas tidak diragukan lagi, masih banyak isu dan permasalahan yang terkait dalam implementasi kurikulum tersebut, seperti kurangnya pemahaman tentang kurikulum, masalah implementasi, dan evaluasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang isu-isu dalam kurikulum penjas. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang isu-isu di kurikulum penjas, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dan evolusi kurikulum penjas tersebut. Sejarah kurikulum penjas atau sejarah kurikulum pendidikan jasmani di Indonesia bermula sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa tersebut, Belanda memperkenalkan pendidikan jasmani untuk membentuk jiwa dan raga siswa yang sehat. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan jasmani mulai mengalami perubahan dan pembaruan. Pada tahun 1955, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan kurikulum pendidikan jasmani yang dikenal dengan nama Pendidikan Jasmani dan Bela Diri. Kurikulum ini dikembangkan dan dimodifikasi seiring dengan perkembangan dunia, pendidikan dan perubahan tuntutan masyarakat. Pada tahun 1963, kurikulum pendidikan jasmani dibentuk dengan nama Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Kemudian, pada tahun 1984, kurikulum pendidikan jasmani berubah kembali menjadi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dan pada tahun 1994, kurikulum pendidikan jasmani disempurnakan dan berubah menjadi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk sekolah dasar dan menengah. Pada tahun 2006, kurikulum pendidikan jasmani mengalami perubahan besar dengan diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang lebih menekankan kepada pengembangan kompetensi siswa dalam bidang jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sejak saat itu, kurikulum pendidikan jasmani telah mengalami perkembangan dan pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan yang ada di pendidikan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan kurikulum penjas di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tahap penjajahan Belanda. Belanda memperkenalkan pendidikan jasmani untuk membentuk jiwa dan raga siswa yang sehat. Oleh karena itu, penjajah Belanda sudah menciptakan kurikulum penjas di Indonesia. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap pasca merdeka. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan jasmani mulai mengalami perubahan dan pembaharuan. Pada tahun 1955, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan kurikulum pendidikan jasmani yang dikenal dengan nama Pendidikan Jasmani dan Bela Diri. Tahap ketiga yaitu pada tahun 1963 sampai 1994. Pada tahun 1963, kurikulum pendidikan jasmani dibentuk dengan nama Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Kemudian pada tahun 1984, kurikulum pendidikan jasmani berubah kembali menjadi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pada tahun 1994, kurikulum pendidikan jasmani disempurnakan dan berubah menjadi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk sekolah dasar dan menengah. Yang keempat yaitu tahap 2006. Pada tahun 2006, kurikulum pendidikan jasmani mengalami perubahan besar dengan diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam bidang jasmani dan olahraga. Tahap kelima yaitu tahap terkini. Saat ini kurikulum pendidikan jasmani masih terus dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan dunia pendidikan. Kurikulum ini diterapkan dengan tujuan untuk membentuk siswa yang sehat jasmani dan rohani, memiliki keterampilan olahraga dan kesehatan, serta memiliki sikap dan perilaku yang positif dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kita akan langsung membahas tentang isu-isu yang ada di dalam kurikulum penjas. Isu-isu dalam kurikulum penjas adalah masalah yang muncul dan mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan kurikulum penjas. Berikut adalah beberapa isu yang mungkin terjadi dalam kurikulum penjas. Yang pertama, ada kurangnya dukungan pemerintah. Kurikulum penjaskes dapat kurang efektif jika pemerintah tidak memberikan dukungan yang cukup dalam hal pengadaan seperti fasilitas, alat, dan sarana olahraga.
banyak sekolah-sekolah di luar sana yang masih kurang memadai untuk peralatan-peralatan berolahraganya, seperti kurangnya alat. Contohnya seperti kurangnya bola sepak, bola basket, bola kecil seperti bola tenis dan bola pingpong. Bahkan ada beberapa sekolah yang juga tidak memiliki lapangan untuk melakukan kegiatan berolahraga. Yang kedua yaitu ada kurangnya kualitas guru. Kurikulum Jaskes dapat kurang efektif jika guru yang mengajar belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Di sini juga sering kita lihat banyak guru-guru dari pendidikan jasmani ini atau penjas orkes yang saya kenal dulu, yang hanya menerapkan sistem kejar semalam. Jadi ada yang menjelaskan sudah mendekati mau UTS atau UAS, dan tidak dilaksanakan dari jauh-jauh hari, sehingga anak-anak murid kebingungan ketika sudah memulai ujian. Jadi masih banyak guru-guru di luar sana, terutama guru-guru penjaskes, yang masih kurang memahami atau kualitasnya masih rendah dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada kurangnya minat siswa. Kurikulum penjaskes dapat kurang efektif jika siswa tidak memiliki minat dan motivasi untuk belajar dan berolahraga. Di sini juga banyak masalah yang terjadi, terutama tentang siswa dan siswi. Banyak siswa dan siswa yang tidak menyukai mata pelajaran penjaskes tersebut, terutama kepada siswa-siswa yang mungkin berat badannya lebih besar atau lebih tinggi daripada siswa-siswa yang pada umumnya. Dia merasa malu dan merasa tidak yakin akan kemampuan tubuhnya untuk mengikuti pelajaran olahraga tersebut. Jadi di sini sosok guru sangat penting untuk meningkatkan semangat dan motivasi anak tersebut agar mudah mengikuti pelajaran penjas yang sudah diterapkan oleh kurikulum tersebut. Baik, yang keempat, kurangnya dukungan orang tua. Kurikulum penjas dapat kurang efektif jika orang tua tidak memberikan dukungan dan pengawasan terhadap anak mereka untuk berolahraga dan menjalankan kegiatan fisik. Di zaman sekarang, banyak orang tua yang sudah lelah akan anaknya. Jadi orang tua langsung memberikan saja gadget atau ponsel pintar kepada anak-anaknya, sehingga anaknya tidak melakukan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan. Jadi banyak anak-anak yang mulai dari kecil sudah tidak berolahraga, tidak seperti zaman-zaman yang dulu ketika sudah memulai masuk sore hari, banyak orang atau anak-anak yang mulai bermain di lapangan, bermain sepak bola atau yang lain-lainnya. Sekarang itu sudah mulai berkurang dan sudah digantikan oleh media pintar atau smartphone. Jadi anak-anak lebih cenderung bermain HP kebanding berkegiatan di luar ruangan. Itu juga salah satu isu yang penting. Oke, selanjutnya yaitu ada yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat. Kurikulum penjaskes dapat kurang efektif jika masyarakat tidak memahami dan tidak memperhatikan pentingnya olahraga dan rekreasi bagi kesehatan dan kualitas hidup. Seperti yang sudah dijelaskan, kurangnya kesadaran masyarakat. Memang kurikulum penjas ini sangat penting buat kita untuk menjaga kesehatan. Sebagai pondasi dasarnya, kurikulum penjas ini sudah bagus. Ketika misalnya anak sudah dididik atau dilatih berolahraga dari kecil, daya tahan yang dia build atau dia bangun akan semakin bagus untuk kedepannya. Jadi sehingga sudah memasuki umur-umur atau usia remaja dan dewasa, anak tersebut memiliki daya tahan yang kuat dan tidak mudah sakit. Jadi pentingnya kesadaran masyarakat dalam kurikulum penjas ini juga sangat-sangat berpengaruh. Jadi itu mungkin isu-isu yang dapat saya sampaikan. Untuk mengatasi isu-isu ini perlu dilakukan upaya-upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan orang tua, serta masyarakat untuk memastikan bahwa kurikulum penjaskes diterapkan secara efektif dan memenuhi tujuannya. Membahas tentang tujuan, kurikulum penjas yaitu memiliki tujuan harus dipahami agar dapat memahami apa yang ingin dicapai melalui kegiatan olahraga dan rekreasi. Prinsip-prinsip dari kurikulum penjas tersebut yaitu kurikulum penjas harus dipahami agar dapat memahami bagaimana kegiatan olahraga dan rekreasi harus dilakukan dan apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Jadi tidak semena-mena hanya melakukan kegiatan berolahraga. Di situ juga banyak yang harus diperhatikan. Kalau misalnya kita berolahraga tanpa adanya prinsip-prinsip, maka akan jadi tidak efektif jika kita melakukan olahraga tersebut. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum dan isu-isu kurikulum di penjas. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.